Dalam legenda, hanya orang-orang yang telah mencapai level tertentu yang hampir tidak dapat memurnikan kekuatan kekacauan. Anak ini hanyalah orang suci palsu dan dapat memurnikan kekuatan kekacauan. Bukankah itu berarti prestasinya di masa depan sangat tinggi? Xuan Xian ini melihatnya. Melihat Murong Yu yang sedang berlatih di kejauhan, dia merenung. Di dunia suci, orang-orang suci hanya dapat menyerap vitalitas langit dan bumi yang melayang di antara langit dan bumi. Namun, kekuatan kekacauan adalah keberadaan yang sangat maju. Menurut legenda, hanya pembangkit tenaga listrik teratas yang dapat memurnikan dan menyerap kekuatan kekacauan. Orang-orang di level itu adalah legenda. Orang suci yang mendalam ini hanya pernah mendengar tentang keberadaan orang-orang di level itu di alam suci, tetapi belum pernah melihatnya. Melihat bahwa Murong Yu mampu menelan kekuatan kekacauan, dia langsung berpikir bahwa Murong Yu mungkin mencapai alam legendaris itu. Dia bergerak ketika dia merasa nyaman. Jika dia juga dapat menyerap kekuatan kekacauan, bukankah mungkin baginya untuk mencapai alam legendaris itu? Tiba-tiba, Xuan Sheng ini bersemangat. Tidak bisakah dia bersemangat? Dengan bakatnya, mampu mencapai alam orang bijak kuno sudah sangat bertentangan dengan langit. Dan itu juga perlu melihat keajaiban, jika tidak ada keajaiban, dia hanya bisa bertahan di alam orang suci yang mendalam. Bunuh dia dan bawa orang suci munafik itu kepadaku. Segera, dia berteriak, memutuskan untuk menjatuhkan Murong Yu, dan bertanya kepadanya tentang latihannya. Sebelum kata-kata Xuan Sheng jatuh, 3 ahli abadi tiba-tiba melompat keluar dan membantai Liu Haochang. Adapun Murong Yu dalam kultivasi, mereka mengabaikannya begitu saja. Bahkan jika dia menerobos, dia hanyalah orang suci biasa. Bisakah dia lolos di tangan mereka? Melihat 3 orang suci abadi yang telah dimusnahkan, Liu Haochang tersenyum meremehkan. Tidak ada dari 3 alam abadi yang mencapai tingkat ke-9, atau bahkan tingkat ke-8. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan jumlah, tidak ada ancaman baginya. Orang suci yang mendalamlah yang membuatnya waspada. Meskipun alam barang itu tidak terlalu tinggi, tetapi kekuatannya masih jauh lebih kuat darinya. Terlebih lagi, kekuatannya masih jauh dari mencapai keadaan puncaknya. Gulung! Liu Haochang berteriak dengan keras, melangkah maju, dan mendatangi salah satu orang suci abadi, membanting tangannya yang besar, dan menamparkan orang ini dengan telapak tangan. Dengan ledakan, pembangkit tenaga listrik dari alam abadi itu tidak bereaksi sama sekali dan telah ditampar di tubuh oleh Liu Haochang, dan dia langsung tertembak. Namun, Liu Haochang awalnya ingin membunuh orang ini dengan pembunuh. Tetapi serangan dari 2 orang suci lainnya juga membunuh mereka. Tentu saja, selama dia menghembuskan napas telapak tangannya, dia dapat membunuh orang suci abadi itu sebelumnya. Tetapi dia pasti akan dipukul keras oleh 2 orang lainnya. Itu terlalu hemat biaya, jadi pada menit terakhir, dia mundur, lalu dengan kasar mundur, menghindari serangan kedua pria itu. Sia-sia, melihat orang suci itu dipukuli habis-habisan, orang suci yang mendalam mendengus tidak senang. Wajah tua orang suci abadi ini memerah, karena belum lama ini dia mengatakan bahwa dia akan langsung membunuh Liu Haochang. Wajah ini malu, kamu mendikte dirimu sendiri. 2 orang suci abadi dengan cepat bergegas menuju Murong Yu, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Namun, saat berbicara, mereka tidak berhenti menyerang. Gelombang kekuatan yang mengerikan terus-menerus meledak dari antara tangan mereka, melesat ke langit. Di bawah dampak kekuatan mereka, aliran udara kacau yang dahsyat itu langsung terpelintir menjadi serpihan. Kekosongan itu juga dibombardir dengan riak-riak. Namun, meskipun mereka semua kuat di alam abadi, kekosongan alam suci itu berkali-kali lebih kuat daripada para dewa. Bahkan yang kuat di alam sage yang mendalam tidak dapat menghancurkan kekosongan dan menciptakan turbulensi spasial. Namun, meskipun begitu, itu masih luar biasa, meliputi ratusan juta mil dalam radius. Menghancurkan dan memusnahkan segalanya. Para murid Gunung Sueyu yang belum mencapai alam abadi itu sudah lama mengundurkan diri. Alam mereka, yang pernah terhapus oleh kekuatan Liu Haochang, akan segera hancur. Keputusan sendiri, lelucon. Liu Haochang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, bentuk tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tatapan ke depan setelah mundur dengan kasar. Coba tebasan Wan Diku. Saat berbicara, tangan Liu Haochang tiba-tiba memotong dengan 2 pisau tangan.
Cici. Pisau tangan yang dipadatkan oleh dua kekuatan besar tiba-tiba menebas, bangkit melawan angin, dan langsung melesat seperti dua gunung suci, menebas ke bawah ke arah dua orang suci itu. Napas yang mengerikan meledak, dan langit tampak terbelah dua. Huh. Pada saat kedua pisau tangan ini muncul, ekspresi para murid Gunung Sueyu, yang berjarak ratusan juta mil, berubah drastis. Karena, pada saat ini, serangkaian energi pedang yang mengerikan merobek kehampaan, menebas tubuh dan bahkan jiwa mereka. Hati dan hati bergetar, jiwa juga bergetar. Pertama kali, orang-orang ini dengan cepat mundur dari kekerasan. Tidak akan berhasil jika Anda tidak mundur. Aura pedang itu semakin menakutkan. Kedua orang suci abadi yang menjadi pihak merasa lebih intens daripada orang-orang itu. Napas kematian yang kuat menyelimuti hati mereka. Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan apa yang disebut tebasan 10.000 kaisar, mereka pasti akan mati. Fei Hongsan, Auzu.com. Salah satu orang suci berteriak dengan keras. Aku melihat tangannya saling mengatup, lalu tiba-tiba melepaskannya. Tiba-tiba, sepotong pelangi warna-warni meledak, seperti anak panah bernilai miliaran dolar, melesat ke arah salah satu pisau tangan dan Liu Haochang yang sedang menebas. Kemanapun dia pergi, kehampaan hancur, dan suara menusuk dari suara menusuk menyebar dari jauh, dan gendang telinga banyak murid di Gunung Sueyu hancur, dan 7 lubang berdarah. Pada saat yang sama orang ini bergerak, orang suci alam abadi lainnya berteriak dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, sepotong cahaya merah melesat keluar dari ujung jarinya, bertabrakan satu sama lain di kehampaan, lalu tiba-tiba meledak menjadi awan darah, dan pisau tangan itu menebas langit gambar, mencoba menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Melihat ke masa lalu, aku melihat bahwa kabut darah ini adalah pedang panjang seukuran jari kelingking. Serangga kecil, panjang kekuatan tebasan Wandi. Liu Haochang berhenti di tempat, mencibir. Boom. Serangan dari kedua belah pihak membombardir satu bagian dengan cepat di kehampaan. Setelah suara keras yang mengguncang bumi, semuanya hancur berkeping-keping. Engah. Senjata ajaib dan artefak suci dari dua orang suci abadi tampaknya telah hancur. Pikirannya terpukul keras dan dia memuntahkan darah lagi dan lagi. Di sisi lain, Liu Haochang, tetapi tidak terjadi apa-apa. Cici. Sebenarnya, apa yang disebut Wandi Zan milik Liu Haochang sebenarnya bukan hanya dua pisau tangan. Meskipun kekuatan kedua pisau tangan ini mengerikan, yang paling mengerikan adalah yang berikutnya. Setelah menghancurkan artefak suci kedua orang suci, pisau tangan yang telah ditebas di kehampaan segera meledak. Namun ledakan itu tidak menghilang, tetapi berubah menjadi dua bentuk luar. Tiba-tiba, setiap pisau tangan berubah menjadi pisau tangan kecil seukuran miliaran jari-jari kecil. Seperti badai yang dahsyat, itu menyelimuti seluruh langit, menembus langit, dan membawa napas mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, mencekik. Napas kematian yang kuat langsung menyentuh hati tiga pembangkit tenaga listrik alam abadi. Pada saat ini, mereka semua menemukan dengan ngeri bahwa pisau tangan mini mereka melesat dari segala arah, menghalangi semua jalan mundur mereka. Dan kekuatan yang diledakkan oleh pisau tangan ini bahkan lebih mengerikan daripada saat mereka menjadi raksasa sebelumnya, membuat jiwa mereka gemetar. Tidak ada jalan mundur, tetapi Anda hanya bisa melawan. Pada saat ini, mereka bertiga dengan cepat bergegas menjadi satu bagian, dan kemudian meledakkan kekuatan terkuat satu demi satu, dan bersama-sama menopang perisai besar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, cahaya suci berkedip-kedip pada mereka, dan berbagai artefak suci tingkat rendah dikorbankan oleh mereka. Mereka harus melakukan ini karena Wandi Zan memberi mereka terlalu banyak tekanan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan ditebas sampai mati. Bagaimana jika itu adalah alam abadi? Bukannya mereka tidak akan terbunuh. Adapun mengapa mereka tidak mengorbankan artefak suci tingkat tinggi? Itu karena mereka sama sekali tidak memiliki benda suci tingkat tinggi. Di alam suci, bahkan artefak suci tingkat rendah pun sangat langka. Dentuman. Wandi menebas, dan setiap saat, senjata ajaib yang dikorbankan oleh para santo ini menderita ratusan ribu, bahkan puluhan juta pisau tangan kecil. Artefak suci tingkat rendah ini tidak dapat dilawan sama sekali,
dan mereka mulai meledak setelah beberapa saat terkena benturan. Dan beberapa dari 3 santo yang dapat melawan, tetapi benturannya adalah pemboman itu terkejut, jiwa mereka bergetar, dan mereka memuntahkan darah berulang kali. Dan hal yang paling menakutkan tentang Wan Dizan adalah bahwa setelah beberapa putaran serangan, pisau tangan kecil itu hancur berkeping-keping. Begitu meledak, kekuatan yang meledak lebih dari 100 kali lebih kuat daripada saat menggunakan pisau tangan. Oleh karena itu, perisai para orang suci ini tidak dapat lagi menahan, dan mereka dalam bahaya. Begitu perisai hancur, tubuh mereka akan dihancurkan dan dibunuh oleh Wan Dizan. Leluhur, tolong! Pada saat ini, mereka bertiga akhirnya panik dan meminta bantuan dari pembangkit tenaga Sage mendalam. Jika leluhur Sage mendalam tidak bergerak, mereka harus jatuh di sini. Leluhur Xuansheng telah menyaksikan pertempuran Liu Haochang dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tampaknya tidak ingin campur tangan. Tetapi pada saat ini, wajahnya berubah. Keberadaan alam abadi Gunung Sueyu tidak banyak, dan orang yang meninggal berkurang 1. Itu adalah kerugian yang tidak dapat mereka tanggung. Oleh karena itu, leluhur alam abadi menembak. Dia mendengus dingin, membanting tangannya yang besar, dan membuka pisau 5 jarinya, meraih miliaran pisau tangan kecil. Sebelum tangan besar itu tiba, pisau tangan mini yang mengguncang ledakan kekuatan Wan Dizan terus meledak. Bahkan ketika tangan besar itu keluar, hampir semua miliaran pisau tangan mini Wan Di meledak terbuka. Ini adalah celah antara Xuansheng dan alam abadi. Wan Di memotong. Wan Di memotong. Wan Di memotong. Wajah Liu Haochang sedikit berubah, dan tangannya dipotong lagi, dan serangkaian pisau tangan yang mengerikan dipotong, menebas ke arah leluhur Xuansheng. Hentikan untukku. Leluhur tua Xuansheng mencibir, dan meraih Kong dengan tangan besar. Tiba-tiba boom, kekuatan konstan Liu Haochang langsung diperas keluar. Namun, Liu Haochang juga trauma dengan ini, dan dia menyemburkan darah dengan wow. Bahkan kekuatan yang kuat langsung mendorongnya. Rentan, ini adalah celah antara alam abadi dan alam Sage mendalam. Belum lagi Liu Haochang saat ini masih jauh dari memulihkan kekuatan puncak, tetapi bahkan jika dia memulihkan kekuatan ke puncak alam abadi tingkat ke-9, dia bukanlah lawan dari leluhur Sage mendalam ini. Kesenjangan alam terlalu besar. Namun, jika dia berada di puncak, bahkan jika dia bukan lawan dari leluhur itu, dia pasti tidak akan begitu malu dan kalah dalam 1 pukulan. Serangga kecil, berani membunuhku dalam kekacauan padat orang-orang Gunung Dewa, kamu benar-benar lelah hidup. Leluhur Xuansheng dari Gunung Hujan Dewa memandang Liu Haochang yang terhempas dengan jijik. Namun, meskipun dia membenci Liu Haochang, kecepatannya tidak memuaskan, dan niat membunuhnya tidak berkurang. Melihatnya melangkah keluar dalam 1 langkah, dia melewati waktu dan ruang yang tak berujung dan muncul di depan Liu Haochang. Saya melihat tangannya yang besar mencuat lagi, 5 jari terentang, dan pemboman yang ganas. Kekosongan itu langsung meledak, dan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi meletus. 5 jari Jizang tiba-tiba muncul di atas kepala Liu Haochang dan menukik ke bawah. Liu Haochang jelas terkejut dengan kecepatan leluhur Xuansheng, dan dia masih dalam proses terbang keluar. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang yang sangat kuat di alam abadi, dan reaksinya secara alami tidak lambat. Begitu pikirannya bergerak, cahaya suci meledak ke langit. Kekuatan meridian di tubuhnya dengan cepat dimobilisasi olehnya, mengalir deras seperti aliran deras dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, tubuh Liu Haochang membengkak secara tak terduga. Ini karena banyak kekuatan meledak di tubuhnya. Tebasan Wan Di. Setelah mengumpulkan semua kekuatan di tangan kanannya, Liu Hao berteriak keras, dan sekali lagi menembakkan salah satu pengetahuannya. Pisau tangan besar menebas dengan ganas, mengejutkan dunia, dan ingin menghancurkan langit. Tetapi menghadapi pukulan yang mengerikan itu, leluhur Xuansheng dari Sueushan hanya mencibir. Jizang mencelupkan 5 jarinya dan meraih pisau tangan yang membesar dengan cepat. Kemudian kekuatan kelima jarinya menyembur keluar dengan ledakan, dan pisau tangan itu langsung diremas dan diledakkan olehnya. Engah, Liu Haochang kembali menyemburkan darah. Namun setelah leluhur Xuansheng meremas tebasan 10.000 kaisar, kelima jari Jizang tidak berlama-lama di kehampaan, dan menghantam lagi. Liu Haochang sangat marah, dan serangan terkuatnya meledak lagi dan lagi.
Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan kekuatan yang dimainkannya sama sekali tidak dapat ditahan. Hantu, melihat Liu Haochang hendak diremukkan oleh cakar leluhur sage mendalam. Namun saat ini, ia berteriak dalam hati, dan sosoknya tiba-tiba hancur berantakan dan berubah menjadi hantu, kemudian kecepatannya meroket dan ia langsung melesat keluar. Engah, saat ia mundur dengan kasar, kekosongan tempat ia berada langsung hancur. Aliran kekacauan yang tak berujung langsung musnah. Ahem, Liu Haochang batuk darah lagi. Meskipun ia tiba-tiba menggunakan hantu-hantu untuk melesat dengan cepat, ia menghindari pukulan mematikan leluhur sage mendalam. Namun, kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda, dan saat ia mundur dengan kasar, tubuhnya masih tersapu oleh sisa kekuatan leluhur sage mendalam. Melihatnya dari kejauhan, seluruh perut Liu Haochang robek, dan organ dalamnya terekspos, yang sangat mengerikan. Tentu saja, luka-luka ini bukan apa-apa baginya, seorang yang kuat dan tak terkalahkan. Hanya perlu membuang sedikit kekuatan untuk pulih ke puncak. Namun pikirannya terluka parah, dapat dikatakan bahwa ia terluka parah. Apa? Melihat Liu Haochang menghindari pukulan mematikannya sendiri di saat hidup dan mati, leluhur Xuansheng dari Sueushan jelas sangat terkejut. Sayangnya, jika kamu seorang teman, aku akan sangat mengagumimu. Tetapi jika kamu membunuh begitu banyak muridku di Blood Rain Mountain, kamu pantas mati. Leluhur Xuansheng berkata dengan ringan, lalu meraih Liu Haochang lagi dengan tangannya yang besar. Pada saat ini, pikiran Liu Haochang rusak parah, dan dia bahkan tidak dapat menunjukkan kekuatannya sebelumnya. Oleh karena itu, dia hanya dapat memilih untuk mundur. Sebenarnya, Liu Haochang awalnya tidak ingin melawan leluhur sage mendalam ini. Dia tahu bahwa dia bukan lawan. Hanya saja kecepatan lawan terlalu cepat, dan begitu dia menembak, dia hanya dapat dipaksa untuk melawan balik. Jika dia tidak melawan balik, dia pasti sudah lama mati. Melirik ke arah Murong Yu yang masih dalam proses menerobos, sosok Liu Haochang berkedip, dan dia menembak ke arah sisi lain. Dia tidak ingin kekuatan bertarung memengaruhi Murong Yu. Demi seorang sahabat, Liu Haochang cukup baik hati bisa melakukan ini. Murong Yu, entah kau berhasil atau tidak, sebaiknya kau segera berhenti berlatih dan pergi dari sini. Kalau tidak, kita berdua akan tumbang di sini hari ini. Liu Haochang berteriak pada Murong Yu melalui transmisi suara. Boom! Saat ia sedang mentransmisikan suara, leluhur Gunung Sueyu menghantam Liu Haochang dengan sebuah pukulan. Meskipun Liu Haochang bereaksi sangat cepat, ia menghindari pemboman dari sebagian besar pasukannya. Namun, sejumlah kecil kekuatan itu hampir meledakkan seluruh tubuhnya. Dihantam keras lagi. Leluhur Xuansheng mendengus marah, dan ekspresi tidak senang melintas di wajahnya. Liu Haochang menghindari beberapa serangannya, yang membuatnya sangat marah. Hujan darah, tebas. Leluhur Xuansheng marah dan memainkan keterampilan tempur untuk pertama kalinya. Aku melihat seberkas darah menyembur keluar dari telapak tangannya. Kemudian dengan cepat mengembun menjadi pedang pertempuran besar seukuran gunung di langit. Auzu.com. Tebas. Dengan teriakan keras dari leluhur Xuansheng, pisau pertempuran besar ini menebas dengan keras. Tertawa, kekosongan itu tampaknya terbelah dua, dan pedang pertempuran itu mengunci Liu Haochang dengan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan menebas ke bawah. Pada saat ini, ekspresi Liu Haochang tiba-tiba berubah. Kekuatan pedang ini mengejutkan, dan dia benar-benar tak terhentikan. Dan dia juga tahu bahwa apa yang disebut hujan darah ini tidak hanya memotong tubuh, tetapi juga jiwa. Terutama untuk jiwa. Jika tubuh Liu Haochang terputus oleh hujan darah ini, maka jiwanya juga akan terputus. Saat itu, dia akan benar-benar mati. Melarikan diri. Liu Haochang merasa ngeri, dia tidak memiliki artefak suci apapun di tubuhnya, dan dia tidak dapat menahan tebasan hujan darah ini dengan kekuatannya. Karena itu, dia hanya bisa melarikan diri. Namun, bagaimana tebasan penuh leluhur sage mendalam dapat dihindari dengan mudah? Ketika Liu Haochang ingin melarikan diri, dia terkejut menemukan bahwa dia sekarang berada di rawa, berjuang untuk berjalan. Namun, Sueyuzan tiba-tiba mempercepat dan menebas. Aku sudah selesai. Pada saat ini, Liu Haochang baru saja memiliki ide ini di benaknya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari serangan ini. Namun,
Tepat ketika dia putus asa, sebuah suara datang, penghalang ruang angkasa, penjara ruang angkasa, badai ruang angkasa, tebasan ruang angkasa, perisai ruang angkasa. Pada saat yang sama ketika suara itu datang, Liu Haochang tiba-tiba menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya penuh dengan riak. Bahkan, ada gelombang kekuatan yang bekerja padanya, tampaknya melindunginya. Dan, kekuatan yang mengikat tubuh fisiknya juga menghilang. Liu Haochang sangat gembira sekaligus, dan serangan terkuat pecah dalam sekejap, dan perawakannya melesat maju. Tepat saat dia terbang keluar, Sui Yuzhan sudah menebas. Setelah suara yang mengejutkan itu, sebuah lubang besar yang dalam dengan ukuran ratusan juta mil terpotong di tanah, dan dasarnya tidak terlihat. Dan dampak yang mengerikan itu tersapu keluar, kemanapun ia lewat, kekosongan itu hancur dan tanahnya rata dengan tanah. Apa? Meskipun Liu Haochang lolos lebih dulu, akibatnya kekuatan itu masih meledak padanya. Memusnahkan separuh tubuhnya dalam sekejap. Tetapi jiwanya lah yang membuatnya berteriak. Separuh jiwanya hancur, jiwa itu terpukul keras. Liu Haochang merasa getir di hatinya, tetapi kecepatannya tetap konstan, dan dia terus terbang maju. Jangan melawan. Saat dia terbang, suara Murong Yu terngiang di telinganya. Kemudian dia merasakan isapan kuat melingkari dirinya. Liu Haochang tidak melawan, dan menghilang di tempat dengan Swiss. Menghilang. Apa yang terjadi? Melihat Liu Haochang menghilang begitu saja, wajah para leluhur Xuansheng dari Sui Ushan dan yang lainnya menunjukkan ekspresi curiga. Leluhur, orang suci palsu itu sudah pergi. Pada saat ini, seorang orang suci abadi menoleh dan melirik ke sisi tempat Murong Yu berlatih, dan menemukan bahwa Murong Yu tidak tahu kapan dia telah pergi. Mereka semua melarikan diri. Ekspresi leluhur Xuansheng berubah drastis, dan dia sangat muram dalam sekejap. Dalam keadaan tembakannya, bahkan membiarkan alam abadi dan orang suci palsu melarikan diri. Bagaimana ini membuatnya menghadapinya? Terutama Murong Yu mampu menyerap kekuatan keos, dan itulah orang yang harus dia menangkan. Sia-sia, teriak leluhur Xuansheng dengan marah. Saya tidak tahu apakah dia sedang memarahi dirinya sendiri atau orang lain. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka melarikan diri, dan di mana mereka memasuki area rahasia ini? Seorang dewa abadi datang dan bertanya. Cari, bahkan jika kamu menggali 3 kaki di tanah yang padat, kamu harus menemukannya untukku. Pada saat yang sama, jaga pintu keluarnya. Wajah leluhur Xuansheng muram dan marah, dan dia merasa sangat malu. Akibatnya, banyak murid Gunung Sueyu mulai mencari Murong Yu di tengah kekacauan yang padat. Jadi, di mana Murong Yu saat ini? Apakah kamu meninggalkan rahasia atau kamu masih berada di dalam rahasia? Kedua Murong Yu tidak meninggalkan kekacauan yang padat, tetapi masih berada di dalam kekacauan yang padat, tetapi mereka berada di dunia Hetu Luoshu. Lao Liu, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Liu Haochang yang sedang duduk di tanah sembuh, Murong Yu bertanya dengan sedikit khawatir. Liu Haochang perlahan membuka matanya, dengan senyum tak berdaya di wajahnya, aku tidak bisa mati untuk saat ini. Namun, pikiran dan jiwaku telah terluka terlalu parah. Aku khawatir akan butuh waktu yang sangat lama untuk pulih. Sekarang aku harus bergegas dan sembuh. Kalau tidak, jiwaku akan mengalami gejala sisa. Murong Yu sedikit mengernyit, cederanya begitu serius. Aku akan mencoba jika aku bisa menyembuhkanmu. Sambil berbicara, vitalitasnya mengalir deras ke tubuh Liu Haochang. Di bawah perawatan kekuatan hidup, luka fisik Liu Haochang dengan cepat pulih. Itu utuh dalam waktu kurang dari setengah hari. Namun, pikiran dan jiwanya tidak menunjukkan perbaikan apapun. Bagaimana jiwa orang suci itu bisa disembuhkan dengan mudah? Dan inilah tepatnya mengapa Murong Yu tidak menghapus kutukan darah di jiwa Liu Haochang, dia tidak memiliki kemampuan ini sama sekali sekarang. Beberapa hari kemudian, Murong Yu akhirnya menyerah dalam perawatan jiwa dan pikiran Liu Haochang. Setelah beberapa hari bekerja keras, tidak ada kemajuan sama sekali. Dengan tingkat vitalitasnya saat ini, hal itu tidak berpengaruh pada jiwa Liu Haochang. Meskipun Liu Haochang bukanlah jiwa yang disucikan. Namun, kemana jiwa orang suci yang abadi itu bisa pergi? Terutama pikiran, benda ini tidak dapat dilihat atau disentuh, dan terlebih lagi tidak dapat diobati. Namun, jika ingin pulih,
Anda hanya dapat mengandalkan Liu Haochang untuk memperbaikinya secara perlahan. Namun, ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya akan berlatih dalam retret. Liu Haochang menghela nafas, bersiap untuk mundur untuk memperbaiki jiwanya. Namun, dia tidak menyesali apapun. Meskipun dia memasuki alam suci bersama Murong Yu, dia tidak menyangka akan dapat keluar begitu dia muncul. Bagaimanapun, begitu dia muncul, dia akan ditemukan oleh para leluhur Gunung Hujan Darah, dan dia akan diburu dan dibunuh tanpa henti. Dia juga ingin tinggal di dunia Hetu Luoshu. Sekarang untuk memperbaiki jiwa di sini, tidak perlu meninggalkan Hetu Luoshu, tidak masalah. Jangan sibuk mundur. Murong Yu segera menghentikan Liu Haochang. Lelucon, dia masih membutuhkan Liu Haochang untuk membimbingnya keluar dari kekacauan yang pekat. Selain itu, dia juga perlu memahami latar belakang alam suci. Kalau tidak, dia akan langsung masuk ke alam suci dengan gegabah, tanpa tahu kapan dia meninggal. Kalau begitu cepat pergi dari sini, aku harus mundur secepatnya untuk memperbaiki jiwaku. Liu Haochang sedikit cemas. Bagaimanapun, dia telah melukai jiwanya, dan jika dia meninggalkan gejala sisa, itu akan berakibat fatal. Murong Yu mengangguk, dan segera meninggalkan Hetu Luoshu, mengikuti arahan Liu Haochang, dan terbang menuju pintu keluar kekacauan primal. Tentu saja, dia terbang secara sembunyi-sembunyi. Kalau tidak, jika dia berjalan dengan angkuh di kehampaan, dia pasti akan mencari kematian. Ketika dia sampai di pintu keluar, Murong Yu merasa tertekan. Ada banyak orang di pintu keluar, bahkan orang suci dari alam abadi. Ini bukan apa-apa bagi Murong Yu, selama dia tidak terlihat dan berhati-hati, mereka seharusnya tidak mengetahuinya. Namun, jalan keluarnya adalah susunan teleportasi. Begitu dia melangkah ke dalam susunan teleportasi, itu pasti akan menyebabkan susunan teleportasi berfluktuasi saat berteleportasi. Orang-orang itu akan tahu bahwa seseorang diam-diam menggunakan susunan teleportasi. Saat itu, selama mereka menamparkan mereka dengan santai, Murong Yu harus mati. Selama susunan teleportasi berteleportasi, pasti akan ada fluktuasi kekuatan. Oleh karena itu, Murong Yu berhenti tidak jauh dari formasi teleportasi, menatap formasi teleportasi dari kejauhan, berpikir tentang bagaimana cara pergi dari sini. Namun, formasi teleportasi itu dipenjara oleh roh para pembangkit tenaga listrik gunung hujan berdarah itu, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Lao Liu, bagaimana situasi di dunia suci? Kau bisa memberitahuku situasi umumnya. Akhirnya, Murong Yu hanya bisa masuk ke Hetu Luoshu tanpa daya. Alam suci itu sangat besar dan luas, bisa dikatakan tak terbatas. Ratusan juta dewa tidak sebesar alam suci. Dan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak orang suci di alam suci. Karena jika bukan karena kematian perang atau jika Anda mati secara tidak sengaja, begitu Anda mencapai keadaan keabadian, Anda hampir tidak akan pernah mati. Liu Haochang mengerang sejenak, lalu perlahan melanjutkan. Di alam suci, dapat dikatakan bahwa itu adalah keluarga yang dominan. Klan suci adalah penduduk asli alam suci, tersebar di sebagian besar alam suci. Selain itu, ras manusia dan ras monster telah melonjak dari para dewa. Ras manusia dan ras monster juga menempati sebagian dari dunia suci. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang suci, mereka hanyalah puncak gunung es. Itu berada di sudut paling terpencil dari alam suci, dan tidak berlebihan jika menggambarkannya sebagai tempat yang masih ada. Teran, seperti negara raksasa, memiliki aliansi dan pemerintahan bersama. Penguasa tertinggi aliansi ini tampaknya adalah yang tertinggi dari ras manusia. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi umumnya mengabaikan ini. Dan dikatakan bahwa tidak banyak kekuatan tertinggi ras manusia. Bagaimanapun, hanya ada 10 tertinggi di seluruh alam suci paling banyak. Pada puncak ras manusia, yang tertinggi tampaknya tidak memiliki lebih dari 3. Itu juga karena keberadaan dunia suci tertinggi ini sehingga di permukaan alam suci saat ini, akan ada koeksistensi yang damai, dan tidak akan ada perang besar. Jika tidak, bahkan jika ras manusia dan ras monster bersatu, mereka tidak akan menjadi lawan dari sekte suci. Di bawah aliansi besar ras manusia, itu dibagi menjadi negara-negara dengan ukuran yang berbeda. Penguasa negara-negara ini umumnya adalah keberadaan tingkat Sein leluhur Chaos.
Hanya dengan mencapai tingkat leluhur Chaos, sebuah negara dapat didirikan. Biasanya, negara seperti itu disebut negara suci. Penguasa setiap kerajaan suci juga disebut penguasa suci. Kerajaan suci sangat besar dan luas, dan kerajaan suci terkecil seluas 10 alam dewa. Dan kerajaan suci terbesar tidak terbatas. Tentu saja, ukuran kerajaan suci bergantung pada kekuatan kerajaan suci dan kekuatan penguasa suci, dan jumlah orang kuat di kerajaan suci. Semakin kuat penguasa suci, semakin kuat kerajaan suci, karena mereka dapat membuka negara yang lebih besar. Di kerajaan suci, orang-orang di setiap kota ditunjuk oleh kerajaan suci. Mereka adalah menteri kerajaan suci, dan mereka memiliki gaji kerajaan suci. Auzu.com. Murong Yu sedikit mengernyit, menurut apa yang kau katakan, seharusnya tidak ada sekte yang kuat di alam suci, tetapi bagaimana situasi di Gunung Hujan Darah? Liu Haochang menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, dengarkan aku dulu. Di alam suci, setiap kerajaan suci terdiri dari negara bagian, kabupaten, dan prefektur yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, prefektur memiliki cakupan terbesar dan memiliki banyak kabupaten di bawah yurisdiksinya. Itu adalah divisi administratif terkecil di Sainte Germany. Setiap pemerintahan terdiri dari banyak kota. Di negara suci, hampir semua kota berada di negara suci. Tetapi ada beberapa pengecualian. Misalnya, kota-kota dari kekuatan tertentu. Meskipun kota-kota ini berada di negara suci, kepemilikannya tidak dimiliki oleh negara suci. Dan seperti keberadaan Gunung Hujan Darah, mereka tidak memiliki kota sendiri, mereka hanya tinggal di Gunung Hujan Darah. Mereka adalah warga kerajaan suci, tetapi bukan rakyat mereka. Namun, karena hubungan mereka dengan kehidupan di wilayah kerajaan suci, mereka harus membayar pajak tertentu seperti bangsa suci. Dan jika bangsa suci memerintahkannya, mereka harus melaksanakannya tanpa syarat. Jika tidak, pasukan bangsa suci akan ditaklukkan. Apa yang dikatakan Liu Haochang tidak begitu jelas, tetapi Murong Yu masih mengerti dengan jelas. Kekuatan seperti Gunung Hujan Darah, meskipun tidak lagi dalam pendirian bangsa suci, masih merupakan warga negara suci. Mereka harus membayar pajak dan melaksanakan perintah bangsa suci. Sesederhana itu. Jadi, di alam suci, jika Anda ingin bertahan hidup dan memperoleh lingkungan kultivasi yang baik, yang terbaik adalah bergabung dengan negara suci tertentu. Karena di negara suci, personel dalam pembentukan negara suci adalah yang paling kuat. Yang kedua adalah bergabung dengan negara suci tertentu. Di antara kekuatan-kekuatan ini, semakin kuat kekuatan, semakin kuat mereka. Di antara mereka, para kultivator biasa adalah yang paling suram. Karena mereka pada dasarnya tidak memiliki banyak sumber daya pelatihan. Murong Yu mengangguk. Alam suci sebenarnya mirip dengan alam suci. Hanya saja ada satu negara suci lagi. Itu seperti antara istana kekaisaran dan sekolah seni bela diri di dunia sekuler. Namun, kekuatan pencegah kerajaan suci jauh lebih kuat daripada istana kekaisaran di dunia sekuler. Karena istana kekaisaran di dunia sekuler hampir tidak dapat membantu seni bela diri tersebut. Apakah Anda ingin bergabung dengan kekuatan? Murong Yu tertawa. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa sejak dia memasuki alam pemahaman, sekolah yang belum dia ikuti pada akhirnya akan hancur. Ini benar bahkan di alam dewa. Jika aku bergabung dengan negara suci tertentu, apakah negara suci itu akhirnya akan hancur? Pikir Murong Yu dalam hatinya dan tak dapat menahan tawa. Lupakan saja, ada terlalu banyak hal di dunia suci. Aku tidak bisa menyelesaikan pembicaraan selama beberapa tahun. Aku akan mengirimkan beberapa ingatanku langsung kepadamu. Liu Haochang berpikir sejenak, dan langsung mengarahkan ingatannya ke dalam pikiran Murong Yu. Karena dia tidak bisa meninggalkan kekacauan yang pekat, Murong Yu hanya mencerna ingatan-ingatan ini. Sage mendalam, sage tua, raja sage, sage leluhur dan kemudian sage leluhur Chaos. Jika kamu ingin membangun negara, kamu harus memiliki kekuatan leluhur Chaos. Jika tidak, tidak ada yang akan mengakuinya, dan tidak ada kemampuan untuk mempertahankan negara yang baru didirikan. Tetapi Sein leluhur Chaos sudah menjadi eksistensi paling kuat di bawah yang tertinggi. Sepertinya tidak mungkin bagiku untuk mendirikan negara di alam suci. Kalau begitu mari kita dirikan sekte suci terlebih dahulu. Murong Yu merenung dalam hatinya.
Pendirian negara membutuhkan alam leluhur chaos, tetapi pendirian sekte tidak membutuhkannya. Faktanya, bahkan seorang suci pun dapat mendirikan sekte. Tetapi kekuatannya terlalu lemah, bahkan jika sekte didirikan, itu tidak berguna. Dan itu akan dilenyapkan oleh kekuatan lain. Bahkan di wilayah ras manusia, itu sangat kejam. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, dan tinju adalah kebenaran. Saat Murong Yu terus mencerna ingatan Liu Haochang, dia lebih terkejut. Yang membuatnya terkejut bukanlah seberapa banyak ingatan yang dimiliki Liu Haochang. Sebagai orang suci abadi, tempat yang pernah dikunjungi Liu Haochang hanyalah puncak gunung es di dunia suci, yang menunjukkan besarnya dunia suci. Ini tidak mengejutkan Murong Yu, yang membuatnya terkejut adalah kekuatan ras suci. Terlepas dari jumlah atau pembangkit tenaga tingkat atas, pembangkit tenaga ras suci lebih banyak daripada gabungan ras manusia dan ras monster, dan jauh lebih kuat dari mereka. Jika ras suci menghancurkan ras manusia dan ras monster, itu seharusnya mungkin. Namun, seperti yang dikatakan Liu Haochang, itu karena yang tertinggi mendukungnya. Jika supremasi ras manusia atau ras iblis jatuh, ras manusia dan ras iblis mungkin akan dilenyapkan oleh ras suci. Ras manusia masih terlalu lemah. Murong Yu merenung dalam hatinya. Meskipun ras manusia di dunia suci ingin memusnahkan para dewa, mereka juga ras manusia, dan mereka berasal dari ras yang sama dan perahu yang sama dengan Murong Yu. Ngomong-ngomong, He Tu, siapa yang kamu katakan bahwa Zhao Yun, dewa perang, terbunuh? Murong Yu menanyakan pertanyaan ini secara tiba-tiba. Murong Yu telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali. Namun He Tu terus menghindari jawaban. Kamu terlalu lemah, waktunya belum tiba. Seperti yang diharapkan, He Tu menjawab ini lagi. Apakah itu yang tertinggi atau bahkan master? Murong Yu memutar matanya. Balas dendam untuk Zhao Yun, ini hampir menjadi simpul hatinya. Di antara ras suci, tidak hanya ada ras manusia, tetapi juga ras naga dan phoenix. Hah, ras naga dan phoenix. Mata Murong Yu tiba-tiba bersinar terang. Naga dan phoenix. Murong Yu dari klan Feng belum pernah melihat orang sungguhan, tetapi Zhao Ziqing memiliki darah klan Feng, tetapi darah salah satu binatang suci tertinggi di lapangan. Hal yang sama berlaku untuk naga. Ketika saya berada di dunia fana, saya pernah mendengar tentang naga dan phoenix. Hanya saja versi yang beredar itu menggambarkan suku naga dan phoenix sebagai binatang suci. Tetapi di alam dewa, tidak ada klan naga dan phoenix sama sekali. Jika Murong Yu tidak melihat suku naga dan phoenix, dia bahkan akan bertanya-tanya apakah ada ras-ras ini di dunia. Ternyata ini adalah binatang suci, salah satu penduduk asli dunia suci. Selain suku Kue Feng dan suku naga, ada juga berbagai ras binatang suci. Mereka semua adalah bagian dari ras suci. Dengan kata lain, ras suci hanyalah ras yang luas. Orang-orang suci juga dapat dibagi lagi menjadi ras manusia, ras monster umum, ras naga dan ras phoenix dan seterusnya. Aku tidak tahu apa hubungan kunci berbentuk naga itu dengan klan naga. Apakah itu kunci rahasia berharga dari kelompok naga? Murong Yu teringat kunci berbentuk naga itu lagi. Oke, tepat saat Murong Yu berpikir, dia tiba-tiba melihat sekilas beberapa sosok terbang dari kejauhan, melesat menuju formasi teleportasi. Orang-orang ini meninggalkan kekacauan yang pekat. Hati Murong Yu tergerak, dan dia segera melesat keluar dari duri miring He Tu Luoshu, yang telah berubah menjadi partikel. Karena orang-orang itu terbang dari kejauhan. Ketika Murong Yu mengendalikan He Tu Luoshu dan muncul di kehampaan, orang-orang itu kebetulan menabraknya. Kemudian, di bawah kendali Murong Yu, He Tu Luoshu dengan cerdik menempel pada salah satu orang suci tanpa jejak. Kau ingin meninggalkan kekacauan yang pekat. Para penjaga kuat dari susunan teleportasi tidak segera melepaskan mereka setelah melihat orang yang datang, tetapi menginterogasi mereka. Bahkan, mereka langsung melihat jiwa orang-orang ini. Mungkin karena dia takut Liu Haochang dan yang lainnya akan berubah menjadi murid mereka dan mencuri tempat ini. Sebenarnya, mereka juga merasa bahwa semua ini terlalu hati-hati. Bagaimanapun, Liu Haochang telah membunuh begitu banyak dari mereka, dan kekuatan kutukan darah ada di mana-mana dalam jiwanya, dan dia dapat menemukannya sebelum dia mendekati mereka. Adapun Murong Yu dari level orang suci semu, mereka sama sekali tidak mempedulikannya.
Setelah diinterogasi, orang-orang suci ini membuka susunan teleportasi dan kembali ke Gunung Hujan Darah. Secara alami, Murongyu, yang melekat pada permukaan salah satu orang suci, juga meninggalkan tanah padat yang kacau itu. Haruskah aku pergi untuk mengambil rumah harta karun Gunung Hujan Darah atau meninggalkan Gunung Hujan Darah di lain waktu? Setelah meninggalkan formasi teleportasi, Murongyu melepaskan diri dari tubuh murid suci Gunung Hujan Darah dan melayang di antara langit dan bumi. Meskipun aku telah berhasil memadatkan fisik suci, kultivasiku belum stabil. Jika tubuhku meledak, aku dapat jatuh ke alam tubuh ilahi kapan saja. Selain itu, pengekangan dan formasi tempat suci terlalu kuat. Bahkan jika aku dapat mengabaikan formasi dan batasan, tetapi tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar dapat berpindah-pindah dalam formasi dan batasan ini. Cari tempat untuk menetap terlebih dahulu, dan kemudian buat rencana setelah kamu benar-benar menstabilkan basis kultivasimu. Murongyu mengerang sebentar, dan akhirnya meninggalkan Gunung Sueyu. Gunung Sueyu adalah wilayah Nanyuofu di Kerajaan Suci Jiwyin dari ras manusia alam suci. Dan tidak jauh dari Gunung Sueyu, ada sebuah kota-kota Baiyang. Kota Baiyang adalah kota biasa di Nanyuofu. Menurut ingatan Liu Haochang, penguasa kota terkuat di kota ini tidak lebih dari keabadian. Penguasa kota-kota Nanle, yaitu penguasa istana Nanyuofu, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat orang suci kuno. Penguasa kota-kota kabupaten bahkan lebih kuat, mencapai tingkat raja suci. Oleh karena itu, penguasa kota abadi hanya dapat dianggap sebagai penguasa kota biasa di Bua Suci, dan kotanya jelas tidak besar. Setidaknya ingatan Liu Haochang menganggap demikian. Namun, ketika Murongyu datang keluar kota Baiyang, dia merasa tertekan. Kota Baiyang memang tidak besar, tetapi tidak terlalu kecil. Setidaknya 1000 kali lebih besar dari kota terbesar di alam dewa. Dari kejauhan, kota Baiyang jauh lebih besar dari sekte orang suci alam suci. Sepertinya kamu tidak dapat melihat alam suci dengan mata alam dewa. Jika tidak, kamu akan salah memahaminya. Murongyu bergumam dalam hatinya, dan kemudian dengan cepat terbang menuju kota Baiyang. Sebelum tiba di gerbang kota, Murongyu dengan patuh mendarat. Karena ada sekelompok besar orang di depannya yang menunggu untuk memasuki kota. Dan tampaknya harus membayar pajak kota. Wajah Murongyu sedikit berubah, dan dia sangat miskin dan pucat. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan beberapa kristal suci. Apa yang harus dia gunakan untuk membayar pajak kota? Dan tampaknya orang-orang suci ini memiliki token identitas. Setara dengan kartu identitas mereka. Kalian keluarlah untukku. Saat warna kulit Murongyu berubah, seorang prajurit yang menjaga gerbang tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan berteriak. Auzu.com. Mata Murongyu sedikit menyipit, dan setelah memikirkannya, dia masih berjalan keluar. Anda baru saja memadatkan ekaristi. Aura Murongyu belum stabil. Untuk sementara, di alam orang suci, dan kemudian di alam orang suci palsu. Jadi orang lain dapat melihat alamnya sekilas. Murongyu mengangguk dan menjawab, Anda tidak punya kartu identitas. Prajurit orang suci itu menatap Murongyu dengan mata tajam. Murongyu segera bertanya, ya, tuanku, saya awalnya berada di desa pegunungan kecil. Saya akhirnya berhasil menerobos alam orang suci, jadi saya ingin mencari tugas di kota. Di dunia orang suci, selain kota dan berbagai sekte, ada banyak tempat di mana orang suci tinggal. Faktanya, dunia orang suci itu seperti dunia, dan ada juga desa-desa pegunungan kecil. Selain itu, tidak semuanya milik orang suci di dunia orang suci. Ada orang suci palsu, bahkan orang-orang di bawah orang suci palsu, dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, tidak semua orang ditinggalkan dengan orang suci. Apakah Anda di sini untuk bergabung dengan tentara atau hanya menetap di kota? Prajurit itu bertanya lagi. Tuanku, aku ingin menetap di kota Baiyang untuk sementara waktu. Aku akan bergabung dengan tentara ketika wilayahku stabil. Murongyu berpura-pura hormat dan menjawab. Bagi orang-orang dari desa pegunungan kecil dan kota-kota kecil ini, kerajaan suci sangat diterima. Tidak apa-apa untuk menetap di kota, atau bergabung dengan tentara. Wah, menurutku kamu hanya bahan untuk bergabung dengan tentara. Bagaimana dengan bergabung dengan tentara? Setelah bergabung dengan tentara, kamu akan menjadi anggota staf kerajaan suci Jiwyin, dan kamu masih bisa beribadah.
Jika kamu menetap di kota, kamu perlu membayar pajak. Prajurit itu menepuk bahu Murongyu. Murongyu menyeringai. Tuanku, aku juga ingin bergabung dengan tentara. Tapi bukankah aku baru saja menerobos wilayah? Wilayah ini masih tidak stabil. Jika aku bergabung dengan tentara, aku tidak punya banyak waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasiku. Aku tidak ingin basis kultivasiku jatuh ke alam kemunafikan. Jika demikian, maka kalian boleh masuk terlebih dahulu. Setelah masuk, laporkan diri ke rumah penguasa kota. Ingat, jangan mencoba masuk, jika ketahuan, kalian pasti akan mati. Prajurit itu memperingatkan, lalu membiarkan Murongyu masuk ke kota. Penerbangan rendah diperbolehkan di kota. Oleh karena itu, setelah Murongyu memasuki kota, ia terbang ke udara dan terbang menuju penguasa kota-kota Beiyang. Jika ia ingin menetap, ia harus memperoleh identitas kerajaan suci 9 yin. Kamu boleh punya kamar di kota, tapi kamu harus membayar pajak yang cukup dalam waktu kurang dari 100 tahun. Kamu bisa memilih menanam lembah suci atau membiarkannya. Kamu juga bisa pergi keluar kota untuk memburu inti suci monster dan binatang buas. Karena kamu pendatang baru, kamu tidak perlu langsung membayar pajak, kamu bisa menunda pembayaran selama 50 tahun. Metode mana yang kamu pilih sekarang? Di rumah tuan kota, seorang pejabat dari rumah tuan kota berkata kepada Murongyu dengan suara yang dalam. Aku memilih untuk memburu inti suci monster, kata Murongyu tanpa ragu. Apakah kamu yakin akan memburu inti suci monster itu? Itu setidaknya inti suci monster tingkat bijak. Pejabat itu sedikit mengernyit. Di alam suci, monster atau binatang buas di alam yang sama jauh lebih kuat daripada biksu di alam yang sama. Selain itu, pejabat itu tidak berpikir bahwa Murongyu dapat mengkonsolidasikan wilayahnya dalam waktu 50 tahun. Selain itu, bahkan jika dia mengkonsolidasikan wilayahnya, bisakah dia memburu cukup banyak inti suci monster? Jika orang yang tidak dapat membunuh inti kristal monster itu sedang berburu, Murongyu akan ditangkap dan digunakan sebagai budak untuk menjadi kuli, mengetahui bahwa ia akan dapat memperoleh kembali kebebasannya setelah mendapatkan cukup pajak. Umumnya, orang-orang seperti Murongyu memilih untuk menanam. Karena menanam akan memiliki masa tenggang, dan selama Anda merawatnya dengan baik, akan ada panen. Ya, saya yakin, kata Murongyu dengan tegas. Sebuah lelucon, menyuruhnya menanam atau beternak. Bukankah itu akan membuang-buang waktunya? Segera, Murongyu menerima kartu identitas kerajaan suci 9 yin dan pergi ke sebuah rumah mandiri di kota. Meskipun rumah itu tidak besar, tidak ada masalah dalam menampung ratusan orang. Selain itu, tinggal di sini aman. Bagaimanapun, ini adalah milik kerajaan suci Jiyin. Setelah kembali ke rumah, Murongyu memasuki dunia Hetu Luoshu. Meskipun vitalitas langit dan bumi dari alam suci lebih kuat daripada Hetu Luoshu sejak Murongyu memadatkan Ekaristi, dunia Hetu Luoshu secara bertahap berubah menjadi sama dengan alam suci. Ada sedikit vitalitas dunia suci. Namun, Murongyu tidak akan berlatih sekarang, hanya mengkonsolidasikan kultivasinya. Apa yang lebih cepat daripada mempercepat waktu dan mengkonsolidasikan basis kultivasi? Langsung bakar urat suci kekacauan, mulai percepatan waktu, dan mulai mengkonsolidasikan basis kultivasi. Faktanya, Murongyu belum mencapai ranah orang suci. Itu hanya memadatkan Ekaristi. Dengan kata lain, tubuh dan jiwanya telah mencapai ranah orang suci, tetapi dia masih dalam posisi untuk dikultivasikan. Namun, ini juga yang membuat Murongyu merasa tertekan, karena bab ketujuh dari Chaotic Celestial Body Record belum berhasil ditembus. Namun, di sisi lain, dia telah melangkah ke alam orang suci. Bagaimanapun, jiwanya telah disucikan. Jika dia hanya mengolah jiwanya, dia juga orang suci. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa setelah dia memasuki alam suci, dia mampu memahami tahap ketujuh dari catatan tubuh surgawi yang kacau. Selama butuh waktu untuk menembus tingkat ketujuh, tidak ada masalah sama sekali. Setelah setengah hari dalam waktu nyata, Murongyu muncul dari dunia Hetu Luoshu. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi fisiknya. Namun, sekarang dia tampaknya berada di alam orang suci palsu lagi. Namun, tubuh fisiknya samar-samar mengungkapkan aura yang sangat kuat, yang jelas sangat eksplosif. Sudah waktunya untuk memburu monster.
Setelah mengkonsolidasikan alam fisiknya, Murongyu meninggalkan rumah dan datang ke gerbang kota yang telah dimasukinya sebelumnya. Dia ingin meninggalkan kota untuk memburu monster atau binatang buas di alam liar. Hei, apakah kamu meninggalkan kota Baiyang? Para prajurit yang berjaga di pintu masih merupakan prajurit yang pernah kulihat sebelumnya. Pada saat ini, prajurit yang telah menginterogasi Murongyu sebelumnya bertanya dengan heran setelah melihat Murongyu. Anehnya, Murongyu pergi kurang dari sehari setelah memasuki kota, dan kebanyakan orang tidak akan pergi dalam waktu singkat. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah bahwa aura Murongyu yang awalnya tidak teratur telah stabil. Wah, alammu telah jatuh. Prajurit lain juga berjalan mendekat, menatap Murongyu dan bertanya dengan heran. Wajah Murongyu menjadi hitam, beginilah tidak stabilnya alam ini. Kedua prajurit itu segera menatap Murongyu dengan mata simpatik. Mereka telah mengalami hal semacam ini sesekali. Mereka semua adalah perbaikan biasa tanpa sumber daya. Bahkan setelah terobosan, jika Anda tidak segera menstabilkan basis kultivasi Anda akan mudah jatuh. Saudaraku, mengapa kamu tidak meningkatkan basis kultivasimu di kota, menanam lembah suci dan pergi keluar kota? Meskipun kamu telah jatuh ke alam, kamu masih dapat meningkatkan alammu jika kamu bergegas dan berlatih. Jika kamu tidak memiliki sumber daya, saudaraku ada di sini. Ada beberapa kristal suci yang dapat dipinjamkan kepadamu terlebih dahulu. Prajurit pertama yang menginterogasi Murongyu mengeluarkan beberapa kristal suci dan memberikannya kepada Murongyu. Murongyu terkejut, dan kemudian sedikit emosi muncul di wajahnya, seberapa memalukan ini. Ini tidak mudah bagimu. Sebenarnya, Murongyu tidak akan begitu mudah tergerak, dia juga bukan anak muda yang masih muda. Namun, dia tidak menunjukkan keanehan apapun, kedua prajurit biasa ini seharusnya tidak berusaha untuk mendekat dengan sengaja. Dengan kata lain, mereka berdua benar-benar peduli pada Murongyu, orang yang sangat baik. Sebenarnya, Murongyu juga melihat cahaya putih mereka, tanpa sedikit pun cahaya hitam. Mereka benar-benar orang baik, tetapi hati yang defensif sangat diperlukan. Murongyu tidak akan begitu saja mempercayai mereka seperti itu. Bahkan jika dia bisa membaca hati mereka, hanya sedikit dari apa yang mereka maksud. Bagaimanapun, alam mereka lebih tinggi dari alam Murongyu, dan mereka sangat kuat. Saudaraku, aku telah menjadikanmu teman ini sebagai saudaraku. Kamu harus percaya pada saudaraku. Aku biasanya sangat akurat. Aku yakin kamu akan terbang ke langit. Sambil berbicara, Fu Tian memasukkan 5 keping kristal suci ke tangan Murongyu. Su Guang di sebelah Fu Tian menatap Fu Tian tanpa berkata apa-apa, dan berkata sambil tersenyum, Fu Tian, kita telah menjadi prajurit di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menurut pendapatmu, tidak ada 100.000 atau 80.000 orang, kan? Mengapa kamu tidak melihat seseorang terbang ke langit? Wajah Fu Tian tua tersipu, jangan bilang, sejak pertama kali aku melihat saudara ini. Namaku Murongyu, kata Murongyu cepat. Fu Tian mengangguk, menepuk bahu Murongyu dan berkata, sejak pertama kali aku melihat saudara Murongyu, aku merasa bahwa dia bukan orang biasa. Aku yakin dia akan terbang ke langit. Wajah Su Guang berkerut. Dia telah mendengar Fu Tian mengatakan ini berkali-kali. Menurut pemahamannya, Fu Tian adalah orang baik. Posisi mereka mungkin dapat menghasilkan banyak minyak dan air, tetapi sumber daya Fu Tian hanya cukup untuknya mengolah dirinya sendiri. Karena dia membantu orang lain. Baiklah, terimalah kata-kata berharga dari saudara Fu Tian, jika aku dapat terbang ke langit di masa depan, aku pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Kata Murongyu dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia mengambil alih kristal suci di tangan Fu Tian, dan hendak meninggalkan gerbang kota. Namun, dia dihentikan oleh Fu Tian, jika kamu tidak berlatih, untuk apa kamu keluar? Langit akan segera gelap, dan hutan belantara sangat berbahaya. Gelap, monster merajalela, aku hanya ingin memburu monster untuk mendapatkan inti suci. Kata Murongyu terus terang. Namun, kata-katanya mengejutkan kedua Fu Tian. Dan Fu Tian bahkan menekan bahu Murongyu, wajahnya menunjukkan ekspresi cemas, Murongyu, bukan berarti aku meremehkanmu, tetapi bagaimana kamu memburu monster dengan kekuatanmu? Setidaknya alam orang suci tingkat pertama diperlukan. Ada 100 monster.
Aku khawatir kekuatanmu tidak dapat membunuh bahkan seekor monster. Su Guang mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu memilih ini? Keamanan penanaman lembah suci di kota telah meroket. Itu tidak cocok untukku, dan aku hanya mencobanya. Jika tidak berhasil, aku akan segera kembali. Dua orang, aku menghargai kebaikan kalian, tetapi aku harus pergi. Setelah itu, dia melepaskan diri dari tangan Futian. Orang itu berjalan pergi. Futian ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Su Guang, lupakan saja, biarkan dia menabrak tembok. Dia bisa berjalan ke kota Baiyang sendirian, jadi dia memiliki kemampuan untuk memikirkannya. Futian hanya menggelengkan kepalanya dan menarik napas. Apa yang tidak diharapkan Futian dan Su Guang adalah bahwa perbuatan baik mereka hari ini membuat mereka melambung ke langit di masa depan, ke alam yang tidak pernah berani mereka bayangkan. Tentu saja, ini tidak disebutkan. Selain itu, setelah Murong Yu meninggalkan kota Baiyang, dia langsung maju. Dalam perjalanan, dia bahkan membentangkan sayap malaikat. Pada saat ini, sayap malaikat dan jiwa Murong Yu bermutasi, dan beberapa mutasi terjadi. Pada awalnya, sayap malaikat berwarna putih dan tanpa cacat, seperti malaikat. Kemudian, setelah jiwanya bermutasi, sayap malaikat juga berubah menjadi api es neraka, yang seluruhnya terdiri dari api es neraka. Namun, sekarang secara bertahap berubah menjadi hitam, seperti kekuatan kekacauan. Namun, itu juga bercampur dengan kekuatan api es neraka. Auzu.com Murong Yu memiliki perasaan bahwa jika semua sayap malaikatnya berubah menjadi kekuatan kekacauan, dia akan memasuki tahap berikutnya dari Jue karakter perang. Di dunia suci, bahkan orang suci palsu dapat terbang di atas langit. Namun, kecepatannya tidak cepat. Faktanya, kecepatan orang suci rata-rata belum tentu secepat itu. Namun, kecepatan sayap malaikat jauh melampaui alam orang suci. Menurut Hetu, kecepatan Murong Yu sudah sebanding dengan alam Sage Agung. Namun, ini juga membuat Murong Yu mendapat pukulan besar. Karena di alam dewa, kecepatannya lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik yang memiliki beberapa alam besar lebih tinggi darinya. Namun memikirkannya sebagai dunia suci, dia merasa lega. Ada dua gunung besar di dekat kota Baiyang. Salah satunya adalah Gunung Hujan Darah, yang berisi sekte Gunung Hujan Darah dan sekte lainnya. Dan pegunungan lainnya Pegunungan Baiyang. Vitalitas pegunungan ini sangat kuat, bahkan lebih baik dari Gunung Sueyu. Namun, tidak ada sekte di sini. Karena ada banyak monster dan binatang buas di Pegunungan Baiyang, monster yang kuat, binatang buas, dan bahkan sage mendalam tingkat ke-9, bahkan mencapai keberadaan yang mengerikan dari orang bijak kuno. Biasanya, biksu manusia memburu monster di Pegunungan Baiyang. Saat ini, Murong Yu juga telah mencapai pinggiran Pegunungan Baiyang. Menyerahkan 100 inti suci dalam 100 tahun, yaitu, 1 dalam setahun, benar-benar hitam. Murong Yu merasa sedikit tidak senang. Namun, di bawah pagar, saya hanya bisa marah. Tidak banyak monster di pinggiran, dan kadang-kadang beberapa monster atau binatang buas di alam Sudo Santo ada di dekatnya. Namun, Murong Yu tidak bergerak. Bahkan jika monster ini terbunuh, mereka tidak akan berpengaruh padanya. Tuan muda, sebaiknya Anda mulai mengumpulkan semua yang mengandung kekuatan dahsyat mulai sekarang. Itu sangat berguna bagi Anda. Suara Hetu tiba-tiba terdengar. Apa gunanya? Murong Yu tiba-tiba terkejut. Pada saat itu, Anda akan tahu. Seperti inti suci, urat kristal suci, dan bahkan berbagai artefak suci, jangan lewatkan apapun yang mengandung kekuatan besar. Murong Yu memutar matanya, dan Hetu selalu berbicara seperti ini. Dia selalu membicarakannya di awal dan kemudian kehilangan yang berikut, yang membuatnya geli. Krak, tiba-tiba, teriakan katak besar datang dari kejauhan, dan gendang telinga Murong Yu hampir terkoyak. Pada saat yang sama, seekor katak besar yang besarnya seperti bukit berwarna hitam pekat, dengan pola muncul di depan mata Murong Yu. Ketika Murong Yu belum mengetahui mengapa katak akan muncul di pegunungan dan hutan, lidah hitam besar melesat keluar dengan ganas dari mulut katak raksasa itu. Mengejek, kemanapun dia pergi, kekosongan itu tampaknya hancur dan udara meledak. Aura yang kuat dan berbahaya bahkan mengenai wajahnya. Murong Yu terkejut, karena dia melihat lidah itu sudah muncul di depannya.
Bau busuk yang tak tertandingi keluar, dan Murong Yu milik Sun hampir pingsan. Kecepatan cepat, seru Murong Yu dalam hatinya, dan segera meledak dengan pukulan. Hati-hati, ini adalah katak raksasa yang gelap, setidaknya di alam orang suci tingkat ketiga, kuat dan beracun. Peringatan Hetu terdengar di telinga Murong Yu, tetapi sudah terlambat, tinju Murong Yu telah dibombardir dengan lidah katak raksasa yang gelap. Begitu dia menyentuh, Murong Yu hanya merasakan kelembutan di tempat dia memulai. Dan dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan yang dia gunakan telah disingkirkan dengan cepat. Namun, pada saat dia terkejut, lidah katak raksasa hitam itu tiba-tiba mengeras. Sebuah kekuatan yang seperti langit yang menakutkan meledak dengan keras. Boom! Tangan besar Murong Yu langsung patah. Dan juli itu dengan cepat menyerbu tubuhnya di sepanjang lengannya. Murong Yu terkejut, dan dengan sebuah pikiran, sayap malaikat itu mengepak dengan ganas, dan kemudian seluruh tubuhnya mundur dengan keras. Namun, lidah katak raksasa hitam itu juga menempel seperti bayangan, mengejar seperti gangren yang menempel pada tulang. Bahkan Murong Yu melihat lidah katak raksasa hitam itu dalam kegelapan, lengannya yang patah ditelan olehnya. Melihat lengannya telah ditelan, Murong Yu tiba-tiba menjadi marah. Namun, katak raksasa hitam ini jauh lebih kuat darinya, dan dia tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, ketika dia memikirkannya, dia mengorbankan Hetu Luoshu dan Qian Kun Yin Yang Ding untuk berdiri di depannya. Boom! Boom! Setelah dua suara teredam, kedua harta super ini langsung meledak. Namun, Murong Yu terkejut, dan pikirannya hampir terkoyak.